John, kopi satu. Siap, Dik. Duh, hari ini panas banget ya, John. Ya ginilah, Dik. Efek pemanasan global. Kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin. Dinginnya kebangetan. Lu sih enak, Dik. Gak kayak gua. Panas gak kepanasan, malam gak kedinginan. Sama aja, John. Malam juga gue kedinginan. Bedanya kalau pagi sama siang gue di rumah. Wih, ngopi nggak ngajak-ngajak, Dik. Gue juga baru datang nih, Vin. Nih, kopi gue aja belum jadi. Oh iya, lu kok bisa bareng Coki? Iya, Dik. Tadi gue ketemu Coki di jalan. Jadi gue ajakin aja ke sini. John, kopinya dua lagi buat gue sama si Coki. Siap. Askip, askip, askip. Rongsok, rongsok. Besi, atom, plastik, kardus, kertas. Ayo yang punya rongsok, rongsok, rongsok. Nih, Warmet, penjual rongsok yang paling ganteng setegal. Yuh, Bu, Pak, yang punya rongsok langsung merapat kuy. Langsung aja sini, jual-jualin dah barang bekasnya. Walah, sepi bener hari ini. Dari pagi gua keliling, tapi belum dapat barang apa-apa. Askip, askip, askip. Rongsok, rongsok. Besi, atom, plastik, kardus, kertas. Ayo yang punya rongsok, rongsok, rongsok. Askip, askip, askip. Rongsok, rongsok. Besi, atom, plastik, kardus, kertas. Ayo yang punya rongsok, rongsok, rongsok. Loh, kasur siapa itu? Kelihatannya masih bagus. Siapa yang buang kasur di sini ya? Gua angkut aja kali ya. Lumayan buat di rumah. Askip, askip, askip. Rongsok, rongsok. Woi, Mat, ngopi sini. Wih, asik nih kayaknya pada kumpul-kumpul. Ada acara apaan nih? Nggak ada acara apa-apa kok, Mat. Kebetulan aja kita ketemu di sini. Lu mau ngopi, Mat? Enggak, Vin, makasih. Gua lagi kerja. Dari pagi belum dapat barang nih. Itu udah dapat kasur, Mat. Oh, itu. Gua dapat nemu barusan. Masih bagus nih, Mat. Buat gua aja. Duh, gimana ya? Rencananya gua mau pakai sendiri sih. Gua bayarin 100.000, Mat. Lagian lu nggak rugi apa-apa. Lu kan dapat nemu. Gimana ya? Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, gitu dong. Lu antar ke rumah gua sekalian ya. Ntar gua bayar di rumah. Oh, siap. Ayo, Cok. Gimana kasur baru lu, Cok? Enak nggak? Belum tahu, Vin. Belum gua coba.
Tapi tadi pas gua cek sih masih bagus. Gue heran, Cok. Kasur sebagus itu kenapa dibuang di pinggir jalan? Padahal kalau gue lihat dari kondisinya masih bagus semua sih. Mungkin yang punya orang kaya, Dik. Biasalah, kalau orang kaya pasti ganti-ganti barang. Bisa jadi sih. Udah jam 1 nih. Gua pulang dulu ya. Gua pengen cepat-cepat nyobain kasur tadi. Bareng, Cok. Gue juga mau pulang. Loh, pulang semua? Gue sendirian dong. Gue ikut pulang ah. Kasur baru, suasana baru. Kopi 1, John. Siap. Ini kopinya, Cok. Oh iya, gimana semalam kasur lu? Enak nggak buat tidur? Enak sih, John. Tapi gue heran. Bangun tidur bukannya badan segar, tapi malah pada sakit semua. Mungkin belum terbiasa, Cok. Elu, Dik. Ngopi sini. Gua kopi 1, John. Siap. Gue heran. Kasur empuk begini kok bisa bikin badan pegel-pegel? Apa gue yang terlalu norak? Coki nggak berangkat lagi, Vin? Enggak, Dik. Udah 2 hari nggak kelihatan. Tadi pagi gue lewat di depan rumahnya juga sepi, nggak ada orang. 2 hari yang lalu sih gue ketemu Coki di warkop si Jono. Katanya badannya pegel-pegel semua habis tidur di kasur baru itu. Kok bisa sih, Dik? Bukannya Coki bilang kemarin kasurnya empuk banget. Gue juga nggak tahu, Vin. Gue juga heran. Dik, itu si Coki. Tapi kok jalannya begitu ya? Iya, Vin. Jalannya bungkuk. Lu kenapa, Cok? Gak tahu, Dik. Badan gua menggigil. Punggung gua juga kerasa berat banget.
Posisi tidur lu salah kali, Cok. Nggak tahu juga, Vin. Oh iya, gua hari ini nggak bisa ikutan ronda lagi ya. Badan gua nggak enak. Udah ke rumah sakit, Cok? Udah, Dik. Tapi kata dokter, nggak ada masalah apa-apa sama badan gua. Kok bisa gitu? Gua juga nggak tahu. Udah ya, gua mau pulang dulu. Gua pengen istirahat. Iya, Cok. Cepat sembuh ya. Gue heran, Dik. Kenapa semenjak beli kasur, Coki jadi sakit-sakitan gitu? Dik. Diki. Dik. Oh. Kenapa, Dik? Gua lihat sesuatu di punggung Coki. Maksud lu? Gua lihat ada hantu di punggung Coki, Vin. Serius lu? Iya, Vin. Gak bener ini, Dik. Jangan-jangan sakitnya Coki ada hubungannya sama hantu itu. Dan hantu itu ada hubungannya sama kasur itu. Bisa jadi, Vin. Gue juga mikir gitu. Sekarang kita harus ke rumah Coki. Gue ngerasa bakalan terjadi sesuatu sama Coki. Ayo, Dik. Kenapa badan gue lama-lama makin gak karuan gini? Obat udah gue minum tiap hari. Tapi kenapa bukannya sembuh, malah makin parah? Gue yakin, Vin, hantu itu pasti ada hubungannya sama kasur Coki. Tapi kenapa ada hantu yang tinggal di dalam kasur? Jawaban dari pertanyaan lu ada di kasur itu, Dik. Tolong! Suara Coki, Dik. Pintunya dikunci. Dobrak aja, Dik. Ya. Coki. Gimana, Vin? Lu udah ketemu Warmat? Udah, Dik. Tapi Warmat bilang dia juga nggak tahu siapa yang buang kasur itu. Terus gimana, Vin? Gue juga nggak tahu, Dik. Yang jelas kita harus cari pemilik kasur itu. Mungkin dengan kita ketemu dengan pemilik kasur itu, kita bisa selamatin Coki. Lu bener, Vin. Tapi gimana cara kita buat nyari tuh pemilik kasur? Sedangkan kita nggak punya petunjuk apa-apa. Gimana kalau kita sekarang ke rumah Coki dan kita periksa tuh kasur? Mungkin di kasur itu ada petunjuk tentang pemilik kasur sebelumnya. Ide bagus. Ayo kita ke rumah Coki. Gimana, Dik? Lu udah nemu sesuatu? Belum, Vin. Gue yakin pasti ada petunjuk di kasur ini yang bisa ngarahin kita ke pemilik kasur sebelumnya. Vin, lihat, Vin. Di sini ada tulisan
tapi kecil banget. Mana, Dik? Bapak Sugiono, Desa Kalimandi, RT 6 RW 3. Apa mungkin orang ini adalah pemilik dari kasur ini? Gue juga nggak tahu. Tapi lebih baik sekarang kita langsung samperin ke alamat ini. Mungkin di sana kita bakalan dapat jawaban dari misteri ini. Aduh, kepala gua pusing. Gua ada di mana? Ini tempat apaan? Diki, Kevin, mereka ada di mana? Dik, Vin, lu pada di mana? Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Gimana, Vin? Masih jauh nggak? Kalau dari alamat sih harusnya di sini, Dik. Ini kan udah masuk Desa Kalimandi. Dik, di depan ada bocil. Kita coba tanya ke bocil itu yuk. Woi, Cil. Gua mau nanya. Ini bener kan Desa Kalimandi? Calcil. Lu kira gue kimcil? Ngomong yang benar. Buset. Galak bener nih bocah. Iya, Cil. Maksud gue, Dek. Adek yang baik. Om mau nanya. Ini udah masuk Desa Kalimandi kan? Nah, kalau iya, RT 6 RW 3-nya di mana? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. RT 6 RW 3 itu di mana? Kamu mau tahu RT 6 RW 3 itu di mana? Wah, brengsek nih bocah. Bikin gue emosi aja. Sabar, Dik, sabar. Udah sini, biar gua yang nanya. Dek, Ade tahu nggak rumah Bapak Sugiono yang tinggal di Desa Kalimandi RT 6 RW 3? Tahu Om. Om dari sini lurus saja. Nanti ketemu perempatan, Om belok kiri. Nah, di situ rumahnya. Rumah nomor 3 dari perempatan. Makasih, Dek. Dasar mata duitan. Iri bilang, Bos. Gede gua sama nih bocah. Sabar, Dik, sabar. Om ini lucu. Tempat apaan sih ini? Kenapa gua ada di sini? Gue inget, tadi kan gua lagi tiduran di kamar. Terus tiba-tiba ada hantu yang keluar dari dalam kasur. Dan gua ditarik masuk ke dalam kasur itu. Dengan kata lain, gue sekarang ada di dalam kasur. Parah sih Warmat. Gue dikasih kasur yang isinya setan. Mana gue beli 100.000 lagi. Awas lu Mat, kalau sampai ketemu, lu harus ganti duit gue. Tapi sekarang yang jadi masalah, gimana gue bisa keluar dari tempat ini? Gimana jalan keluarnya? Loh, perasaan tadi gue udah lewat tempat ini. Kenapa gue bisa balik lagi ke sini?
Itu suara apaan? Bunyinya kayak di dalam tanah. Rumah ketiga. Ini, Vin. Rumah ketiga dari perempatan. Kalau dari petunjuk bocil tadi sih, emang ini rumahnya. Gimana kalau kita samperin dulu? Ayo, Vin. Permisi. Apa ada orang? Sebentar. Maaf, kalian ini siapa? Ada keperluan apa datang ke sini? Gua macam kenal nih kakek. Kayak pernah lihat. Tapi di mana ya? Maaf, kek. Apa benar ini rumah Bapak Sugiono? Iya, Mas. Nama saya Sugiono. Orang-orang di sini sering manggil saya kakek Sugiono. Wah, gua inget. Ini kakek Sugiono yang sering bikin konten-konten pemersatu bangsa. Kenalin, kek. Nama gue Diki. Gue penggemar berat kakek. Buset. Parah lu, Dik. Tontonan lu tontonan haram. Hahaha. Iseng aja gue, Vin. Maaf, kalau boleh tahu mas-mas kesini ada keperluan apa? Boleh saya masuk dulu, kek? Sambil saya jelaskan maksud dan tujuan kami datang ke sini. Silakan, Mas. Mari kita masuk. Kek, nanti gue minta foto bareng sama kakek ya. Jadi, ada keperluan apa mas-mas datang ke sini? Baik, kek. Langsung to the point aja ya. Keperluan kami ke sini adalah ingin menanyakan perihal sebuah kasur. Kasur? Betul, kek. Beberapa hari yang lalu, teman kami menemukan sebuah kasur di pinggir jalan. Setelah teman kami membawanya pulang dan tidur di atas kasur itu, lama-kelamaan teman kami merasakan kesehatannya yang mulai menurun. Dan sampai malam ketiga, saat dia tidur di kasur itu, tubuhnya menjadi membungkuk, seperti ada sesuatu yang berat di atas punggungnya. Namun, belum berhenti sampai di situ aja. Malam harinya, tepatnya hari ketiga, di jam 12 malam, muncul sosok hantu dari dalam kasur itu dan menarik teman kami. Kami sudah berusaha membantu dan menarik teman kami. Namun, usaha kami sia-sia. Teman kami tetap ditarik masuk oleh hantu itu. Di dalam kebingungan kami mencari petunjuk tentang pemilik kasur itu. Dan kami menemukan nama dan alamat kakek di kasur itu. Kami ingin tahu, kek, apa yang sebenarnya terjadi dengan kasur itu? Kenapa di dalam sebuah kasur ada sosok hantu yang tinggal? Dari mana hantu itu? Dan kenapa dia membawa teman kami? Memang betul, Mas. Itu memang kasur milik saya. Saya membelinya sekitar 1 bulan yang lalu di tempat pelelangan barang antik. Menurut petugas lelangnya, kasur itu diklaim pernah dimiliki oleh salah satu tokoh agama yang terkemuka di tahun 1980. Mereka meyakini bahwa kasur itu bisa mendatangkan keberuntungan bagi siapapun yang memakai kasur itu. Saya pun tertarik dan saya menawar dengan harga yang sangat tinggi untuk mendapatkan kasur itu. Namun, bukannya keberuntungan yang saya dapat, tapi kesialan yang datang bertubi-tubi yang datang menimpa saya.
Dari mulai istri saya yang meninggal dalam kecelakaan, sampai usaha pabrik saya yang mengalami kebakaran. Saya bingung, kenapa saya bisa mendapatkan kesialan yang datang bertubi-tubi dalam waktu kurun yang sangat dekat. Akhirnya, saya pun berkonsultasi dengan teman lama saya, dan saya menceritakan semua yang terjadi, dari mulai membeli kasur, kecelakaan yang dialami istri saya, dan kebakaran yang terjadi di pabrik saya. Kebetulan, teman saya itu memiliki kemampuan spiritual. Dia pun datang ke rumah saya untuk melihat apa yang terjadi di rumah saya, dan untuk melihat sesuatu yang janggal yang mungkin menjadi penyebab dari musibah ini. Dan dia pun sampai di kasur itu. Setelah melakukan penerawangan, dia melihat ada sosok hantu yang tinggal di dalam kasur itu, yang menjadi penyebab musibah ini. Lalu, dia pun menyarankan kepada saya agar secepatnya membuang kasur itu. Walau berat hati, saya pun tetap menyetujuinya, dan saya segera menyuruh anak buah saya agar membuang kasur itu sejauh mungkin. Kalau boleh tahu, siapa sosok teman kakek itu? Apakah dia bisa membantu kami? Pasti bisa. Teman saya itu bernama Babe Semar. Apa mungkin Babe Semar mau ngebantu kami? Pasti Babe Semar mau. Dia adalah orang yang sangat baik, dan beliau paling suka menolong orang dengan kelebihannya. Sebentar, saya coba telepon beliau dulu. Halo, Beh. Lu sekarang ada di mana? Gua lagi ada di toko nih, lagi nungguin dagangan. Ada apa lu telepon gua? Mau ngajakin bikin film lagi? Hah? Sorry, gue nggak minat, dosa. Bukan gitu, Beh. Maksud gua telepon lu, gua mau minta tolong sama lu. Kalau soal film, gua udah tobat dari dulu. Gua sekarang sudah masuk Islam. Gua sekarang takut dosa. Lu masih ingat kasur gua yang dulu, yang ada hantunya? Iya, gue masih ingat. Kenapa? Lu mau bikin film di kasur itu? Buset, pikiran lu film-film mulu. Gini, Beh, kasur itu dulu yang buang bukan gua, dan yang ngebuang adalah anak buah gua. Ternyata dia ngebuangnya di kampung sebelah. Dan yang lebih parah lagi, orang yang ngambil kasur itu ditarik masuk oleh hantu itu ke dalam kasur. Gimana? Lu bisa bantu apa enggak? Beres, no. Ntar malam gue ke rumah lu. Ntar kita bareng-bareng dah ke rumah orang itu. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Oh, jadi ini kasur yang dulu, no. Iya, Beh. Padahal gua udah nyuruh anak buah gua buat buang jauh-jauh. Tapi mereka malah buang di kampung ini. Bentar, no. Gue udah bawa tali ini. Dengan tali ini, kita bakalan tarik teman mas-mas ini keluar dari ini kasur. Lu udah bawa botol yang tadi kan, no? Ini, Beh. Nanti gua bakalan tarik orangnya. Dan pasti tuh hantu juga bakalan ketarik. Kalau tuh hantu udah kelihatan, lu buru-buru buka tutup botol ye. Nanti hantu itu bakalan kesedot ke dalam botol itu. Gimana? Lu udah siap? Siap. Terus, tugas kami apa, Beh? Kalian masih baru dalam hal-hal kayak gini. Jadi lebih baik kalian nunggu di luar.
Karena sangat berbahaya kalau kalian ada di sini. Biarin tugas ini serahin sama kita berdua. Karena dulu kita juga sering ngelakuin ini, ya nggak, No? Betul, Beh. Kalau gitu kita keluar dulu ya, Beh. Ayo, Dik. Udah siap, No? Gua selalu siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Udah kena nih, No. Lu siap-siap buka tuh botol. Iya. Lepasin gua. Setan, dulu lu udah gua biarin lepas, tapi lu malah bikin onar dan ngerugiin banyak orang. Sekarang gue nggak akan ngelepasin lu. Gua di mana nih? Tenang, mas-mas udah kami selamatin dan mas udah keluar dari dalam kasur ini. Bapak-bapak siapa? Terus teman saya di mana? Teman-teman mas ada di luar. Gue Semar, orang biasa panggil gue Babe Semar. Dan ini namanya kakek Sugiono, artis pemersatu bangsa. Hehehe. Makasih Babe Semar. Makasih kakek Sugiono. Saya nggak tahu, tanpa bantuan kalian mungkin nasib saya entah gimana.